Halo semuanya, apa kabar? Nah, hari ini kita bakal seru-seruan bareng bahas materi yang sebenarnya dekat banget dengan keseharian kita, yaitu tentang bagaimana cairan itu mengalir. Khususnya, kita akan beda bareng-bareng soal sistem aliran Newton. Nah, di sini kita akan bahas mulai dari hukum fisikanya, rumus viskositasnya, sampai efek suhu yang ternyata berpengaruh banget ke sifat aliran cairan tersebut. Yuk, kita langsung mulai aja. Sebagai pengantar, saat kita mengklasifikasikan suatu bahan berdasarkan jenis, aliran, dan deformasinya, kita akan membaginya ke dalam dua kelompok besar, yaitu sistem Newton dan sistem non-Newton. Perbedaan mendasar dari keduanya yaitu terletak pada konsistensi nilai viskositasnya ketika mendapatkan tekanan atau gaya geser. Mari kita bedah sistem Newton lebih dalam. Nama ini diambil dari Isaac Newton yang mempelajarinya secara kuantitatif. Ciri utama dari cairan Newtonian adalah viskositasnya yang selalu konstan. Grafik hubungan antara gaya yang diberikan atau shearing stress dengan kecepatan aliran atau rate of shear membentuk garis lurus atau linear. Bahkan cairan ini bisa mengalir murni hanya karena gaya gravitasi. Contohnya seperti air yang mengalir di bidang miring. Untuk membayangkannya secara fisik, hukum Newton mengasumsikan cairan sebagai sebuah balok yang terdiri atas lapisan molekul paralel, mirip seperti tumpukan kartu. Ketika lapisan paling atas kita geser dengan kecepatan konstan, maka lapisan-lapisan di bawahnya akan ikut bergerak secara proporsional. Nah, semakin dekat lapisan tersebut dengan bagian dasar yang diam, maka kecepatannya akan semakin mengecil secara konstan. Matematis, Newton merumuskan hubungan ini secara kuantitatif. Semakin kental atau tinggi viskositas suatu cairan, tentu gaya persatuan luas yang kita perlukan untuk menggesernya juga akan semakin besar. Rumusnya dapat kita lihat pada slide, di mana koefisien viskositas eta adalah hasil bagi antara shearing stress F dengan rate of shear atau laju geser G. Bagaimana dengan satuannya? Satuan dasar viskositas adalah poise yang diambil dari sistem CGS. Namun, dalam aplikasi praktis dan laboratorium, satuan yang jauh lebih umum digunakan adalah centipoise atau CP, di mana 1 CP bernilai 100 atau 0,01 poise. Selain itu, ada juga istilah fluiditas yang didefinisikan sebagai kebalikan dari viskositas. Artinya, semakin tidak kental suatu cairan, maka semakin tinggi fluiditasnya. Cairan apa saja yang mengikuti hukum ini? Biasanya adalah zat cair, tunggal atau larutan yang struktur molekulnya sederhana serta bervolume kecil. Karena strukturnya sederhana, viskositasnya tidak akan berubah-ubah, peduli seberapa cepat kita mengaduknya, pada suhu konstan. Nah, contohnya meliputi air, etanol, gliserin, minyak pelumas, hingga larutan gula. Terakhir, mari kita lihat bagaimana faktor suhu mempengaruhi viskositas melalui persamaan kinetika Arrhenius. Nah, penting untuk dicatat bahwa pengaruh suhu pada gas dan cairan itu bertolak belakang, sehingga pada gas viskositas naik jika suhu naik. Namun pada cairan, jika temperatur dinaikkan, viskositasnya justru akan menurun, karena energi termal membantu molekul cairan mengatasi energi pengaktifan, sehingga zat cair menjadi lebih encer dan lebih mudah mengalir. Nah, singkatnya nih teman-teman, cairan Newtonian itu punya sifat aliran yang bisa dibilang ideal dan konsisten banget. Paham soal rumus viskositas, satuan centipoise CP, sampai bagaimana suhu bisa mempengaruhi aliran lewat persamaan Arrhenius tadi. Itu penting banget, terutama pas nanti kita main-main di laboratorium farmasi fisika ataupun di industri. Oke, itu aja sharing dari saya. Mungkin terima kasih yang sudah mau dengerin. Sekarang kalau ada yang masih penasaran, bingung atau mau nanya-nanya, yuk kita bisa obrolin bareng di kolom komentar di bawah ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.